Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, welcome, selamat datang. Ya Gemini, welcome itu ya selamat datang, selamat datang itu ya welcome. Anyway, terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini. Ini kembali kita lakukan general reading untuk energinya Gemini. Kita ambil secara umum untuk Gemini di bulan Desember seperti apa energinya, dan kita fokus pada kejutan besar yang akan didapatkan atau dihadapi oleh para Gemini. Desember itu ada kejutan besar apa sih? Siapkanlah dirimu, karena kejutan besar itu bisa saja kejutan yang membawa kebahagiaan, atau kejutan besar ini terasa tidak menyenangkan. Jadi sesuaikan. Kamu bisa ambil mana yang relate, mana yang bermanfaat untuk kehidupan kamu saja, Gemini. Dibantu channel ini berkembang ya. Caranya kamu bisa join membership untuk mendapatkan free personal reading setiap bulan. Kemudian selain itu kamu juga bisa berikan apresiasi super thanks. Jangan lupa setelah nonton, dikasih jempol ke atas, like, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Kalau ada Gemini yang ingin hanya energinya secara pribadi yang kebaca, silahkan kamu bisa ambil personal reading berbayar, chat WhatsApp admin. Ada paket-paket yang bisa kamu pilih di sana ya, hanya chatting saja. Baik, kita mulai kejutan besar di bulan Desember untuk para Gemini. Karena ini energi jutaan orang, ini bisa saja cocok, bisa saja tidak, bisa hanya beberapa aja yang cocok, sesuaikan sendiri. Gemini, bulan Desember, kejutan besar untuk Gemini di bulan Desember. Oh, the Lovers. Lalu, the Tower, Six of Wands, Three of Wands. Sudah nyampe di periode Gemini dan mayoritas sepertinya beberapa zodiak itu akan mengalami perubahan atau situasi yang sangat mendadak, situasi yang mengejutkan di bulan Desember. Karena beberapa kali The Tower selalu muncul. The Tower ini memang sepertinya sudah keniscayaan ya, memang harus terjadi seperti itu ya. Apalagi kalau kita bicara Desember itu akhir tahun, bisa saja memang dengan adanya The Tower ini harus sesuatu dituntaskan, sesuatu diselesaikan. Entah itu masalah, entah itu rasa malas, kemudian juga hubungan dengan problematika cinta, atau apapun itu, ini sepertinya diselesaikan. Benar-benar beberapa zodiak ini menyelesaikan atau menuntaskan di bulan Desember. Cuman tidak banyak yang memahami atau tidak banyak zodiak yang mengetahui bahwa akan terjadi perubahan atau perlu terjadi perubahan dan kejutan secara tiba-tiba di bulan Desember. Ada yang mungkin masih enjoy aja, masih ada di zona nyaman, masih tetap dengan ogah-ogahannya, masih tetap dengan magernya. Padahal kalau ingin merubah sesuatu atau pengen merubah kehidupan, itu berarti memang harus ada yang diselesaikan, harus ada yang dituntaskan. Ibaratnya harus ada yang dihancurkan untuk mendapatkan kesuksesan, untuk mencapai target, untuk membuat resolusi, gitu kan. Nggak bisa nih tetap begitu-begitu aja. Energi Three of Wands, saya melihat ada beberapa di antara Gemini yang di bulan Desember akan mulai bisa menata rencana di tahun selanjutnya. Memang tidak bisa langsung dieksekusi, tapi di sini seperti beberapa Gemini mempersiapkan diri untuk target yang lebih besar. Bisa jadi beberapa Gemini di bulan Desember sudah mencapai targetnya, tetapi target di sini akhirnya diubah gitu loh, diubah. Tahun ini mungkin punya rumah, udah punya rumah nih. Nah, tahun depan mau ngapain gitu. Desember kamu mencoba untuk flashback atau recap lagi sepanjang tahun. Oh, ternyata resolusi-resolusi di 2023 atau di tahun ini itu udah dapat hampir semuanya. Nah, di sini ada yang perlu dirubah untuk strategi di tahun selanjutnya, resolusi di tahun selanjutnya. Karena ini udah akhir tahun, mungkin butuh evaluasi juga. Oke. Muncul Six of Pentacles, the World, ya. Selanjutnya Temperance. Saya melihat di sini ada semacam energi para Gemini yang menimbang-nimbang ya, menghitung ulang seperti itu.
dengan adanya Six of Wands. Apakah yang sudah saya lakukan itu sepanjang tahun ini sudah sesuai dengan apa yang saya dapatkan, kayak gitu. Jadi udah balance belum nih energi yang dikeluarkan, pengorbanan yang dikeluarkan dengan apa yang diperoleh, value, misal di kerjaan. Kalau selama 1 tahun kerja dengan loyalitas seperti ini, dengan energi yang seperti ini, apakah sudah sesuai dengan pembayarannya, salary-nya, gajinya, bonusnya, dan lain sebagainya. Ada beberapa yang sudah sesuai, tapi ada juga yang belum. Nah, ketika ada yang belum, di The Tower ini kamu tinggalkan strategi yang lama untuk bisa membuat strategi yang baru. Karena ada energi The World di sini. Ada fase baru yang harus dirubah. Setelah sesuatu berubah, harus memasuki sesuatu yang lebih baru lagi. Jadi di sini, kalaupun ada sesuatu yang nggak sesuai di tahun ini, buat para Gemini ternyata diikhlaskan ternyata. Berusaha untuk menstabilkan, menyeimbangkan, agar nggak terlalu emosi, nggak terlalu kecewa, biar para Gemini ini nggak low vibration gitu. Oke, next kita lihat kejutan besar seperti apa untuk para Gemini. Beberapa Gemini di bulan Desember itu sempat overthinking ya. Overthinking, sepertinya kamu memang butuh waktu untuk self-love, me time, butuh waktu untuk merenung, untuk refleksi, untuk menyendiri. Oke, paling tidak untuk mencari jawaban, mencari petunjuk. Saya lihat ada beberapa peluang dan tawaran yang akan muncul di hadapannya Gemini. Ini bisa saja terkait sebuah relationship, hubungan, atau peluang bisnis, peluang karir yang lebih baik untuk pergantian tahun atau di tahun berikutnya. Tapi di sini kamu overthinking. Apakah karirnya nanti ini akan lebih baik daripada yang sekarang kamu jalani atau gimana? Gitu. Karena sekarang jujurly, meskipun ada sesuatu yang perlu kamu rubah strateginya, kamu itu di sini udah cukup merasa ada di zona nyaman, di titik aman gitu loh. Kamu bisa menikmati hasil dari resolusi-resolusi kamu di tahun ini. Oke, banyak hal pembelajaran yang kamu dapatkan. Dan Gemini kalau mau diakui juga, sebenarnya kamu punya banyak keberuntungan di tahun ini yang bisa kamu syukuri. Gitu. Apakah itu pasangan, apakah itu pekerjaan yang tetap, apakah itu lain-lain dan lain-lain. Cuman memang ini terkait dengan evaluasi resolusi kamu sendiri, goalnya kamu sendiri. Kamu ingin mendapatkan lebih, saya lihat ya. Tapi memang sekali lagi jika ingin mendapatkan lebih, effort yang harus dikeluarkan juga harus lebih gitu. Ini sepertinya kamu ingin punya sesuatu yang lebih dan untuk jangka panjang. Bisa jadi, kamu ini merasakan zona nyaman, tapi kamu sangat sadar kalau ini untuk sementara. Kayaknya kok ini nggak bisa bertahan lama atau long term gitu ya. Kamu ingin lebih stabil di tahun berikutnya. Dalam artian, kamu pengen punya banyak aset. Kamu pengen punya usaha yang settle. Kamu pengen merasakan hidup berkecukupan gitu. Tanpa ada kekhawatiran akan sesuatu. Saya melihat di sini, kamu sebenarnya sudah punya pilihan gitu ya. Sudah punya pilihan. Kamu tahu juga sebetulnya harus gimana. Cuman di sini kamu bimbang aja. Kamu masih ragu-ragu aja. Kamu masih mempertimbangkan apakah nanti kalau kamu menerima peluang, apakah ini bisnis, apakah ini karir baru, ini hasilnya akan bagus daripada sebelumnya. Kalau yang saya lihat dengan adanya King of Pentacles dan Two of Pentacles, tawaran peluang atau bisnis apapun ini, ya, yang ibaratnya resolusi kamu di tahun ini udah banyak yang tercapai, kemudian kamu merubah strategi untuk resolusi ke depannya, ini bisa, sangat bisa, dan sangat bagus hasilnya. Bisa settle, bisa mapan, bisa berkecukupan. Karena di sini dengan Nine of Pentacles sudah beralih dan berubah menjadi King of Pentacles. Oke, saya pikir ini kejutan yang cukup bagus ya untuk para Gemini terkait perubahan strategi dan resolusi. Ada sesuatu yang harus diakhiri, kemudian mengambil kesempatan atau peluang baru dan rencana-rencana. Meskipun tidak harus di bulan Desember itu dieksekusi, tapi paling tidak ini untuk perubahan ke tahun berikutnya. Kamu punya target dan punya goal di situ.
Baik, Gemini, saya pikir cukup. Terima kasih banyak. Ini adalah kejutan besar yang akan kamu hadapi di bulan Desember. Jangan lupa di like, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Kita ketemu di bacaan yang lain. Bye.